Bismillahirrahmanirrahim. Saya Elvira Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kolmograf Smirnov dan uji RAN. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu uji kolmograf Smirnov. Apa sih fungsi dari uji kolmograf Smirnov ini? Uji kolmograf Smirnov ini digunakan untuk apa? Nah, uji kolmograf ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara distribusi serangkaian skor hasil observasi dengan distribusi teoritis tertentu. Dengan melihat distribusi sampling hasil pengamatan tersebut, dapat diketahui apakah perbedaan yang besar itu terjadi hanya kebetulan saja, ataukah menunjukkan perbedaan yang sebenarnya dari populasi. Nah, jadi ini ya fungsi dari uji kolmograf Smirnov atau uji kolmograf Smirnov ini digunakan untuk apa? Ini ya fungsinya. Lalu bagaimana kita mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut melalui uji kolmograf Smirnov? Nah, untuk mengetahuinya kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ada 6 langkah di sini. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, kita menentukan F0x, yaitu proporsi frekuensi distribusi kumulatif teoritik dibandingkan dengan banyaknya sampel penelitian. Yang ketiga, kita menentukan SNX-nya, yaitu proporsi frekuensi distribusi kumulatif hasil observasi dibandingkan dengan banyaknya sampel penelitian. Yang keempat, yaitu menghitung besar simpangan atau deviasi terbesar dengan rumus D sama dengan maksimum F0x kurang SNX, di mana mereka ini terdapat dalam harga mutlak. Berarti hasilnya harus positif ya, tidak negatif. Langkah yang selanjutnya yaitu membuat kriteria pengujian hipotesis dengan ketentuan terima H0 jika D lebih dari atau sama dengan tabel, di mana di tabel ini adalah nilai kritis uji suatu sampel kolmograf Smirnov. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Untuk lebih mudah dalam memahami langkah-langkah ini, mari kita lihat ke contoh soalnya. Nah, di sini disediakan sebuah contoh soal di mana seorang guru TK ingin mengetahui apakah ada perbedaan kesukaan siswanya terhadap buah-buahan. Nah, perbedaan ini kita hitung menggunakan kolmograf Smirnov. Untuk keperluan tersebut disediakannya 5 macam buah-buahan, yaitu 1 jeruk, yang kedua pisang, yang ketiga apel, 4 mangga, yang kelima rambutan. Dari hasil pengamatan terhadap 20 siswanya diperoleh data sebagai berikut. Jenis buah yang disediakan, buah nomor 1 yaitu buah jeruk. Banyak siswa yang memilihnya adalah 5 orang. Yang buah kedua yaitu pisang, yang memilihnya adalah 1 orang. Untuk yang buah yang ketiga yaitu apel, yang memilihnya adalah 9 orang siswa. Yang keempat yaitu buah mangga, yang memilihnya adalah 3 orang siswa. Dan yang terakhir untuk buah rambutan, yang memilihnya hanya 2 orang siswa saja. Dengan menggunakan taraf nyata 10%, tentukan apakah ada perbedaan kesukaan terhadap buah-buahan yang sudah disediakan. Oke, kita langsung sesuaikan dengan langkah-langkah tadi. Nah, yang pertama kita tentukan rumusan hipotesisnya, yaitu H0 dan H alternatifnya, di mana H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan kesukaan terhadap buah-buahan yang disediakan dari siswa TK tersebut. Kemudian H alternatifnya atau hipotesis alternatif H1-nya yaitu terdapat perbedaan kesukaan terhadap buah-buahan yang disediakan dari siswa tersebut. Yang kedua, langkahnya yaitu menentukan F0x, SNX, dan harga mutlak F0x dikurang SNX-nya, yaitu proporsi frekuensi distribusi kumulatif teoritik dibandingkan dengan banyaknya sampel penelitian. Yaitu kita lakukan dengan menggunakan tabel untuk mempermudah. Nah, kita lanjutkan tabel dari soal yang tadi, kita lanjut ke F0x-nya, di mana F0x-nya ini seperti yang tadi sudah diketahui bahwa F0x di sini adalah proporsi frekuensi distribusi kumulatif teoritik dibandingkan dengan banyaknya sampel penelitian. Ya, di sini kita tinggal membagikan antara buah yang dipilih dengan banyaknya buah. Di sini jenis buah yang disediakan, buah yang pertama dibagi dengan banyaknya buah. Banyaknya buah adalah 5. Yaitu buah jeruk, buah pisang, buah apel, buah mangga, dan buah rambutan. Nah, lanjut ke tabel yang keduanya yaitu 2/5, di mana 2/5 ini adalah buah yang kedua, yaitu buah pisang dibagi dengan banyaknya buah, yaitu 5 buah. Kemudian tabel yang ketiganya sama 3/5, 4, kemudian tabel selanjutnya 4/5, 5/5. Di mana ya yang penyebutnya itu adalah buah yang dipilih dan penyebutnya itu banyaknya buah dan pembilangnya itu buah yang dipilih. Nah, kemudian SNX-nya, di sini SNX-nya adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, sekarang kan untuk buah yang pertama yang memilih 5 orang ya, 5 orang siswa dibagi banyaknya siswa adalah 20 orang, jadi 5/20. Nah, untuk tabel yang keduanya yaitu frekuensi kumulatif, berarti 5 tambah 1. 5 tambah 1 adalah 6. 6 dibagi banyaknya siswa dibagi 6/20. Kemudian tabel yang ketiga yaitu 6 ditambah 9, 6 tambah 9 15, 15 dibagi banyaknya siswa 20.
Jadi 15/20. Kemudian lanjut seperti itu juga jadi 18/20. Kemudian di tabel yang terakhir di buah rambutan yaitu 20/20. Kita masuk ke harga mutlaknya, di mana harga mutlak F0x kurang SNX ini untuk tabel yang pertama adalah 1/20. Kenapa hasilnya 1/20? Karena harga mutlak 1/5 dikurang 5/20 adalah negatif 1/20. Negatif 1/20 di dalam harga mutlak artinya jadi positif, jadi 1/20. Begitupun dengan yang lainnya. 2/5 dikurang 6/20 di dalam harga mutlak 2/20. Harga mutlak 3/5 dikurang 15/20 hasilnya adalah 3/20. Harga mutlak 4/5 dikurang 18/20 hasilnya adalah 2/20. Harga mutlak 5/5 dikurang 20/20 hasilnya adalah 0. Maka dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai D-nya sama dengan 3/20 sama dengan 0,15. Bukan 0,5 ya, itu 0,15, salah ngetik. Nah, kenapa kita nilai D-nya mau milih yang 3/20? Karena sesuai di langkah-langkah yang tadi, menghitung besar simpangan atau deviasi terbesar dengan rumus D sama dengan maksimum harga mutlak F0x dikurang SNX. Jadi kita itu mengambilnya yang nilai maksimumnya. Sedangkan di harga mutlak F0x dikurang SNX ini yang paling besar adalah 3/20 yaitu 0,15. Maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan nilai D tabel sama dengan nilai kritis uji suatu sampel Kolmogorov Smirnov untuk N sama dengan 20. N sama dengan 20 ini apa sih? N sama dengan 20 ini adalah banyak siswanya. Banyak siswanya kan 20 orang. Dengan taraf nyata 0,1. 0,1 ini dari mana? Dari 10% tadi. 10% tadi ya. Kemudian adalah 0,2647. 0,2647 ini dari mana? Dari D tabel. Kita lihat D tabel di sini. Nah, itu yang diberi tanda kuning ya. Hasilnya ya yang 0,2647. Di mana yang di atasnya itu 0,1 ya. 0,1 yang 10% itu. Kemudian di sisi sebelah ininya adalah 20 atau banyak siswanya 20 orang. Nah, lalu ketemu di D tabelnya 0,2647. Nah, jadi seperti itu. Dengan taraf nyata 0,1 adalah 0,2647. Betul ya, karena tadi dilihat juga di tabelnya seperti itu. Kita lanjut ke langkah yang keempatnya, yaitu membuat kriteria pengujian hipotesis dengan ketentuan terima H0 jika D kurang dari atau sama dengan D tabel. Karena nilai D-nya sama dengan 0,15, otomatis kurangkan dari D tabel. D tabelnya kan 0,2647, sekarang nilai D-nya 0,15, berarti kan D-nya itu kurang dari atau sama dengan D tabel kan? Maka H0-nya diterima, kecuali kalau D-nya lebih besar dari D tabel, maka tidak diterima. Karena ini D-nya kurang dari atau sama dengan D tabel, maka H0-nya diterima. Otomatis kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan kesukaan terhadap buah-buahan yang disediakan oleh siswa TK tersebut. Seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk uji Kolmogorov Smirnov selesai. Kita lanjut ke ujiran. Nah, untuk ujiran di sini, kita lanjut ke ujiran. Ujiran ini dapat digunakan untuk melihat apakah observasi atau sampel diambil secara random. Data bisa berbentuk kualitatif seperti data laki-laki dan perempuan, atau kuantitatif seperti data di bawah rata-rata diberi simbol minus dan data di atas rata-rata diberi simbol plus, atau seperti ini ya. Apakah data yang digunakan dalam suatu penelitian merupakan sampel acak atau bukan? Maka kita bisa menggunakan run test atau ujiran, atau dikenal dengan nama uji runtun. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur keacakan populasi yang didasarkan pada sampel yang merupakan hasil pengamatan. Nah, seperti itu ya untuk ujiran atau run test ini. Lalu bagaimana kita cara menghitungnya? Disediakan di sini ada 6 langkah seperti uji Kolmogorov Smirnov. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis, sama ya. Langkah pertama pasti merumuskan hipotesisnya. Di mana H0 dan hipotesis alternatifnya di sini adalah H0-nya data berasal dari sampel acak, sedangkan H alternatif atau hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah data bukan sampel acak. Ya. Langkah yang kedua yaitu menghitung banyaknya runtun R, yaitu banyaknya terjadi perubahan tanda. Kita lihat tadi seperti apa sih perubahan tanda itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk nilai N1 dan N2-nya kurang dari atau sama dengan 20 dilanjutkan dengan mencari nilai R tabel ujiran. Langkah keempat untuk nilai N1 dan atau N2 kurang lebih dari 20 dilanjutkan menghitung nilai Z tabel dengan rumus Z hitung sama dengan R dikurang dalam kurung 2N1 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi akar 2N1 dikali N2 dalam kurung 2N1 dikali N2 dikurang N1 dikurang N2 dibagi
N1 tambah N2 dikuadratkan dikali N1 tambah N2 dikurang 1. Itu ya rumusnya. Nah, di sini uji ran atau rantes ini ada dua cara. Kalau N1 dan N2-nya kurang atau dari atau sama dengan 20, maka kita hitungnya menggunakan R tabel. Kalau misal N1 dan N2-nya lebih dari 20, kita pakai Z hitung ini, ya. Langkah yang kelima yaitu kriteria penerima hipotesis, di mana H0-nya atau hipotesis 0-nya diterima jika R1 tabel kurang dari atau sama dengan R, kurang dari atau sama dengan R2 tabel. Atau jika kita menggunakan Z hitung, maka negatif Z tabel kurang dari atau sama dengan Z hitung, kurang dari atau sama dengan Z tabel. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk mempermudah, mari kita lihat contoh soalnya. Di sini disediakan contoh soal dalam suatu barisan siswa, pria sama dengan P, wanita sama dengan W, yang akan masuk kelas di suatu sekolah terjadi barisan sebagai berikut: PPWWW PWW PPWWWWW PPP WWP WWWW PWP. Lakukan uji runtun apakah barisan tersebut terjadi secara acak atau tidak. Gunakan taraf 5%. Oke, untuk mempermudah kita lihat penyelesaiannya. Di sini dalam penyelesaiannya, yang pertama, masuk ke merumuskan hipotesis, di mana hipotesis nolnya barisan tersebut bersifat acak. Hipotesis alternatifnya barisan tersebut bersifat tidak acak. Menghitung banyaknya runtun R, di mana runtun R ini kita pisahkan ya, kan pasti ya. Di sini acaknya PP WWW. Nah, kita pisahkan PP WW ya sesuai dengan urutannya. Di sini PP berarti itu 1, WWW berarti itu 2, P itu 3, WW 4, berarti yang keempat ya. PP itu yang kelima, WW yang keenam. Pokoknya dipisahkan antara P dan W-nya. Ya, dalam suatu susunan itu. Kemudian diketahui bahwa uji R atau jadi banyaknya runtun itu ada 13. Ya, diketahui ada 13. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mencari nilai R tabel ujirannya, di mana N1-nya sama dengan 11 dan N2-nya sama dengan 17. Loh, kok N1-nya sama dengan 11 dan N2-nya sama dengan 17? N1 11 itu dari mana? N2 sama dengan 17 itu dari mana? Kita hitung di sini banyaknya P itu berapa? Di sini P-nya itu ada 11, W-nya itu ada 17. P di sini kita masukkan ke N1 yaitu 11. W di sini kita masukkan ke N2 yaitu 17. Sehingga dari tabel diperoleh R1 sama dengan 9 dan R2 sama dengan 20. Loh, itu R1 sama dengan 9 dan R2 sama dengan 20-nya dari mana? Kita lihat dari F tabel. Ya, F tabel di sini. Nah, ini F tabel 1. Cari yang di sebelah kiri, N1-nya itu yang 11, yang di atas itu N2-nya itu yang 17. Maka ketemu adalah 9. Dan yang untuk F2-nya, nih yang F2-nya itu kita cari sama yang di sebelah kirinya itu 11 dan yang di atasnya itu yang 17 karena N2-nya kan 17 ya. Yaitu 20. Maka betul di sini itu di dalam soalnya itu. N1 sama dengan 11 dan N2 sama dengan 17 sehingga dari tabel diperoleh R1 sama dengan 9 dan R2 sama dengan 20. Nah, maka kriteria penerimaan hipotesisnya yaitu H0 diterima jika R1 tabel kurang dari atau sama dengan R, kurang dari atau sama dengan R2 tabel. Karena di sini kan R1-nya 9, runtun R-nya 13, kemudian R2-nya adalah 20. Maka betul ya, 9 kurang dari 13 kurang dari 20. Maka H0-nya diterima. Kesimpulannya, barisan tersebut bersifat acak. Maka penyelesaian dari soal ini adalah terjadi secara acak sesuai dengan uji R yang atau rantes yang kita hitung. Karena kan di sini kita rantes itu ada dua cara ya. Yang pertama caranya itu menggunakan F tabel ya, seperti kita tadi cara menghitung, dan yang kedua caranya menggunakan Z hitung. Karena di sini N1 dan N2-nya itu kurang dari 20, maka kita hitungnya itu menggunakan F tabel. Tapi kalau misalkan N1 dan N2-nya lebih dari 20, maka kita hitungnya menggunakan Z tabel. Oke, selesai untuk uji Kolmogorov-Smirnov dan uji rantes atau ujiran. Terima kasih.